Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dari segenap seluruh mustami' yang mendengarkan daripada acara live streaming ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk terus berzikir kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus dapat menggerakkan langkah kita untuk menuju tempat yang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah, kita juga masih mendapatkan kesempatan dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang saat ini kita rasakan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah patutlah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian ada satu hal yang harus kita tahu. Ada satu hal yang harus kita ingat. Kenikmatan yang saat ini telah diberikan kepada kita semua. Bagaimana cara kita menjaga kenikmatan ini agar tetap terus terjaga dan terus bertambah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena seseorang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenikmatan tersebut tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya, malah ia gunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut tidak tergolong kepada orang yang bersyukur. Bahkan orang-orang yang seperti itu tergolong sebagai orang-orang yang kufur bin ni'mat, mengingkari daripada nikmat, yang tidak bersyukuri daripada nikmat. Maka di akhir tahun Masehi ini kita bersama-sama duduk berkumpul bersama, walaupun tidak mungkin kan untuk kita bertatap muka dengan secara langsung, akan tetapi hal yang ada saat ini, teknologi yang saat ini telah berkembang, alhamdulillah tidak menghalangi langkah kita untuk mendengarkan, merenungkan bersama bagaimana kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, agar kita semua menjadi seorang hamba yang terbaik, yang paling baik, bahkan menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelum-sebelumnya. Faedah daripada muhasabah ini atau terkenal dengan nama tafakkur, yang mana ibadah daripada tafakkur yang kita merenungkan daripada diri kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang tidak bisa kita sepelekan. Bahkan diriwayatkan di dalam sebuah ucapan mengatakan Imam Al-Haddad di dalam kitab mengambil daripada sebuah riwayat mengatakan at-tafakkuru sa'ah min khairum min ibadati sanah. Yang mana kita merenung, mengingat akan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan dosa kita, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Satu saat saja, 1 jam saja, beberapa saat saja, itu lebih baik daripada ibadah sana. Lebih baik daripada ibadah setahun. Mana andai kata ada seseorang yang tafakkur, yang mana ia merenung sebaik-baiknya perenungan. Kemudian ada seseorang beribadah 1 tahun penuh tanpa ada perenungan, maka ibadah duduknya seseorang yang mana ia merenungkan muhasabah nafs, itu lebih baik yang dia duduk hanya 1 jam. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, la ibadati kat tafakkur, tidak ada ibadah yang lebih baik daripada ibadah yang mana kita merenung, muhasabah atas diri kita, muhasabah atas kekurangan apa yang harus kita perbaiki dalam ibadah. Bahkan disebutkan lagi sebagai ulama al-arifin mengatakan at-tafakkuru kasiraj, man
faman la tafakkara la siraja lahu bi qulubi. Ibadah tafakkur, kita merenung, mengingat atas kesalahan apa yang telah kita lakukan. Allah katakan, dijelaskan para ulama, merenungkan, muhasabah itu seperti lampu. Manakala ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak merenungkan, tidak muhasabah nafas, ibarat hatinya tidak diisi oleh cahaya. Hati kita tidak diisi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan hati gelap, hati keras. Karena itu Nabi Muhammad katakan tadi ucapan dalam hadis, tafakkur sa'ah khair min ibadah. Kenapa? Karena itunya kita 1 jam. Yang mana kita merenung, muhasabah nafas. Yang mana saat ini kita bersama merenung, saya pribadi. Daripada yang berbicara saat ini juga merenung kepada diri saya. Apa yang perlu saya perbaiki untuk ke depan. Begitu juga yang mendengarkan daripada di rumah-rumah mereka masing-masing. Mendengarkan, merenung apa yang perlu kita perbaiki. Kalau kita sudah baik, harus kita merenungkan sesuatu agar kita menjadi jauh lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Kita semua tahu saat ini tengah ingin berganti daripada tahun. Maka kita harus ingat, kita harus berpikir, merenungkan muhasabah apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muhasabah adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kita di dalam Al-Qur'an. Apa yang bisa samawati wal ardh. Tafakkur, muhasabah terhadap daripada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agungnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, unzuru, yakni tafakkaru, berfikirlah kalian, merenunglah kalian, muhasabahlah kalian. Apa yang segala sesuatu yang ada di muka bumi dan langit. Dan merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tidak memiliki tiang, bumi yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan untuk kita. Berpikir, merenungkan daripada ini menambahkan kenikmatan, menambahkan kita rasa syukur kita kepada Allah. Merenung hal yang seperti ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Mengingat hal yang seperti ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah perintahkan kita untuk muhasabatun nafs. Allah katakan, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ma qaddamat lighad. Allah katakan, wahai Muhammad, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mengatakan, wahai Muhammad, ingatkan kepada umatku, ingatkan kepada hamba-hambaku, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar mereka muhasabatun nafs, agar kita merenungkan daripada diri kita. Muhasabatun nafs ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu siapkan untuk nanti kelak bekal kaum manusia. Nah, sekali di dalam ayat ini Allah ingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat, agar setiap jiwa seseorang, setiap diri seseorang kita merenungkan, mengingat atas apa segala sesuatu yang mana kita untuk bersiap yaumul qiyamah. Saat ini kita kumpul bersama. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka, maka kita muhasabah kita merenungkan, mengingat atas daripada diri kita yang dahulu, atas kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu. Bagaimana kita mengingat sehingga dengan ini dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, ni'matani maghmunun fiha katsirun nas. Ada kedua kenikmatan, yang mana kedua kenikmatan ini banyak orang tertipu sebab dua nikmat tersebut. Nabi Muhammad katakan as-sihhah. Yang pertama, kesehatan. Berapa banyak kita tertipu dengan daripada nikmat kesehatan. Pada saat sehat kita lupa kepada Allah. Pada saat sehat kita tidak mau menggerakkan kepada tubuh kita untuk salat tahajud. Tidak
mau melaksanakan sholat duha, kita masih merasa berat melaksanakan sholat witir, kita masih merasa berat melaksanakan qobliyah, ba'diyah. Bahkan banyak daripada di antara kita pada saat dia dalam keadaan sehat, yang masih merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat fardu yang Allah berikan. Kita banyak tertipu. Akan tetapi, manakala kita sakit, kita tidak mampu, baru kita teringat, baru kita mau ibadah, baru kita betul-betul mau mendekatkan diri kepada Allah. Kita dulu mana? Pada saat kita sehat, padahal pada saat kita sehat tersebutlah kita harus benar-benar menjaga daripada kenikmatan tersebut, menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad, menjalankan daripada adab-adab daripada Islam, menjalankan daripada syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad jelaskan yang kedua, al-faragh. Kita banyak tertipu dengan al-faragh. Kita banyak sekali tertipu dengan daripada nikmat kesempatan, nikmat waktu. Waktu ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki waktu yang luang. Kita memiliki waktu yang banyak, yang mana waktu luang tersebut kita bisa gunakan untuk ibadah. Akan tetapi justru sebaliknya, kita malah kadang lalai. Malah kadang pada saat kosong, waktu kosong, pada waktu-waktu yang mana kita bisa untuk melaksanakan ibadah, malah kita gunakan dengan hal-hal sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah. Malah kadang kita sibukkan dengan waktu-waktu kosong tersebut untuk melakukan sesuatu yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang hal yang waktu yang kita miliki kita gunakan untuk melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu yang malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang mana kenikmatan ini, kenikmatan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Berapa banyak sudah pada tahun-tahun yang lalu tidak kita gunakan dengan baik. Banyak daripada waktu-waktu tahun yang lalu. Pada saat jam 10 waktu saya lagi kosong, saya bisa laksanakan sholat duha. Pada jam 8 waktu saya masih kosong, saya bisa laksanakan sholat duha. Akan tidak bisa tinggalkan sholat duha tersebut. Saya ingin laksanakan daripada sholat tahajud. Waktu yang mana waktunya saya gunakan dengan baik. Akan tetapi pada masanya, pada malam, bangun jam 4. Dan saya matikan alarm, saya tidur kembali. Nah, maknanya ini ada hal yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita. Kadang kita masih merasa berat melaksanakan untuk sholat qobliyah, ba'diyah. Waktu padahal kita kosong, jam istirahat jam 12, masih sempat melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Akan tetapi kadang kita malah waktu-waktu kosong tersebut kita gunakan untuk terlalu bersantai, sehingga waktu santai tersebut melalaikan kita, melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sesuatu hal yang mana ini bukan bagian daripada, kita anggap ini bukan bagian daripada maksiat. Akan tetapi al-haq, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah tergolong ceroboh manakala kita mendapatkan kenikmatan kita, justru kita tidak gunakan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana al-arifin dulu, bagaimana para orang-orang soleh kita dahulu, yang mana satu waktu mereka yang tidak gunakan untuk beristighfar, yang mereka tidak gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap itu bagian daripada maksiat. Allahu Akbar. Bayangkan orang-orang salafus saleh, Umar bin Abdurrahman Al-Khattab, ada sebagian juga arifin ulama yang lain. Kalau 1 detik saja pandanganku, hatiku lalai tidak melihat Nabi Muhammad, lupa kepada aku tidak menganggap diriku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman. Mereka ucapkan dengan ucapan ini bermakna. Apa ucapan ini? Bukanlah ucapan ini yang tidak memiliki makna, bermakna ucapan yang mereka ucapkan ini. Bahwa setiap detik waktu mereka
Setiap saat waktu mereka selalu mengingat, hati mereka bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Al-Habib Syekhan As-Segaf di Pasuruan, yang mana beliau begitu terkenal pada saat beliau mau operasi, tumor yang tepat tumbuh di wajah beliau. Ketika ingin dioperasi tumor tersebut, Al-Habib Syekhan, dokter mengatakan, sebelum melaksanakan operasi, Bapak akan dibius. Al-Habib Syekhan mengatakan, jika saya dibius, bagaimana keadaan saya? Dokter mengatakan, keadaan Habib Syekhan nanti akan pingsan benar. Ya, tadi tidak dapat, akan tetapi faedahnya ini, Bapak tidak merasakan sakit. Habib Syekhan mengatakan, kalau demikian, aku tidak ridha. Satu detik, satu waktu yang aku lalui, akan tetapi aku lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Syekhan meminta kepada dokter tersebut agar melaksanakan operasi tanpa daripada bius, sehingga beliau dioperasi dalam keadaan sadar, dalam keadaan merasakan sakit yang begitu besar, dari sakit yang begitu dahsyat yang beliau rasakan. Bayangkan, kita rasakan tangan kita dibelah dengan pisau. Kita sakit, luka dengan pisau saja, sakitnya sudah bukan main. Itu sangat sakit. Ini operasi tumor tepat di wajah beliau. Beliau minta dokter agar melaksanakan operasi di Jawa Timur, di Surabaya, melaksanakan operasi dengan tanpa memakai obat. Kenapa beliau laksanakan hal yang seperti itu? Kenapa beliau minta seperti itu? Karena beliau tahu jika dia dibius, dia tidak lagi dapat. Beliau lebih rela untuk merasakan sakit yang begitu dahsyat, asalkan hati beliau tidak pernah lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan daripada salafus saleh. Ini keadaan mereka dalam mengisi waktu mereka seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka isi seluruh waktu mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seharusnya kita tanamkan di dalam hati kita. Bagaimana kita selalu senantiasa mengingat Allah. Bagaimana selalu senantiasa kita mengingat Rasulullah. Bagaimana selalu senantiasa kita mengingat daripada salafus saleh dalam ibadah-ibadah mereka. Sehingga dengan mengingat Allah, dengan mengingat Rasulullah, dengan mengingat orang-orang saleh, hati kita selalu senantiasa akan menjadi hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan tergolong sebagai hamba yang termasuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad juga mengingatkan kita di dalam hadisnya, yang saya yakin kita semua tahu daripada hadis. Karena kita lalai, tidak lagi mengingat daripada Nabi Muhammad yang khamsan qabla khamsin. Ingat 5 hal. Gunakan 5 hal. Manfaatkan daripada 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Nabi Muhammad katakan hatta qabla sajam. Gunakan nikmatnya kesehatan kalian sebelum kau sakit. Pada saat kita sehat, kita gunakan nikmat kesehatan tersebut. Pada saat kita sehat walafiat, kita gunakan kenikmatan sehat walafiat untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan daripada makna hadis kedua, saya ingin satu jelaskan daripada tafsir ayat Al-Qur'anil Karim. Ayat yang selalu kita dengar, ayat yang selalu kita baca. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita selalu mendengarkan daripada ulama kita, pada ustaz-ustaz kita, pada kiai-kiai kita menjelaskan laqad khalaqnal insana. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Kenapa Allah katakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk? Karena ketika kita baiknya bentuk, terbaiknya bentuk seorang manusia pada saat dia dalam keadaan kuat. Pada saat dia dalam keadaan kuat, itu adalah sebaik-baik bentuk.
dia kuat, dia mampu untuk laksanakan ibadah yang begitu banyak, ibadah yang begitu luas, dia mampu untuk laksanakan. Dan Allah ingatkan lagi ayat yang berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani tsumma radadnahu, kemudian kami mengembalikan orang yang dalam keadaan muda tadi, yang mana dia dalam keadaan sehat walafiat, kami kembalikan mereka asfali safilin. Asfali safilin ini adalah kalimat balaghah yang berartikan kami akan kembalikan mereka dalam keadaan tua, kami akan kembalikan mereka yang tadi sudah dalam keadaan muda, kuat, sehat, kami akan kembalikan mereka dalam keadaan tua, dan kami akan kembalikan mereka dalam keadaan sakit yang tadinya sehat. Dan Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghair. Ini adalah sebuah bisyarah, ini adalah sebuah kabar gembira untuk kita semua, yang mana Allah jelaskan kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Senantiasa dia masa mudanya dia dilaksanakan amal soleh. Dia tidak pernah putus untuk mengamalkan amal soleh. Dia tetap laksanakan, jaga melaksanakan sholat duha. Dia tetap terus menjaga daripada pelaksanaan sholat, daripada tahajudnya, melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lainnya, tidak pernah yang melaksanakan putus pada saat dia muda. Karena Nabi Allah mengatakan illal ladzina amanu. Jadi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang amil salihat, mengamalkan amal-amal soleh, falahum ajrun ghair. Mereka akan mendapatkan pahala ghair mamnun, ghair munqati, tidak akan terputus. Bermakna dahulu saya pada saat muda saya laksanakan salat duha 8 rakaat, salat witir 11 rakaat, qobliyah ba'diyah tidak pernah putus saya laksanakan. Salat sunnah yang lainnya tidak pernah putus saya laksanakan. Salat tahajud tidak pernah putus saya laksanakan. Ibadah-ibadah zikir yang dahulu saya laksanakan, selawat setiap harinya 10.000 kali, setiap harinya 5.000 kali, setiap harinya 1.000 kali. Pada saat tua saya tidak lagi mampu melaksanakan salat duha 8 rakaat. Saya tidak lagi mampu melaksanakan membaca salawat sebanyak 5.000 kali, 10.000 kali. Dan Allah katakan, orang yang pada muda tetap laksanakan ibadah, pada saat tua walaupun dia hanya sholat 2 rakaat, dia tetap akan mendapatkan pahala sholat 8 rakaat. Ketika dia pada mudanya dia laksanakan sholat witir 11 rakaat, pada saat tua dia tidak mampu untuk 12 rakaat, 11 rakaat, dia hanya mampu laksanakan 3 rakaat. Tetap pada masa tua Allah akan berikan pahala yang tidak terputus, tetap yang dicatat oleh Allah sebanyak 11 rakaat yang Allah Subhanahu di dalam amal-amal ibadah orang tersebut. Dan bagaimana kenikmatan nikmat sehat. Kemudian Allah mengatakan, faragha qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum kau sibuk, gunakan waktu tersebut dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inaka qabla fadrik. Kayamu sebelum kau datang miskin. Dulu engkau mampu, sebelum masih pada saat engkau mampu, gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hayataka qabla maut. Hidupmu sebelum matimu. Gunakan seluruh waktu-waktu tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhususnya lagi, yang mana kita bagian daripada umat Nabi Muhammad, yang mana kita semua dituntut untuk muhasabatun nafs, perintah dari Allah, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena muhasabah dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah dapat memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah. Muhasabah dapat menjadikan kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak faedah muhasabah. Dengan saat ini kita semua muhasabah bersama-sama dengan mewujudkan daripada yang tadi, mewujudkan menambahkan iman kita, mewujudkan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, mewujudkan menambahkan bagaimana diri kita, hati kita menjadi hati yang lapang, menjadi hati yang selalu betul-betul selalu diisi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita harus ingat satu hal. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, kullul a'mal, semua amal kalian, tu'radu alaihi, akan didatangkan kepadaku. Semua amal ibadah kalian akan disodorkan kepadaku, akan ditunjukkan malaikat kepadaku. Fama in wajadtu khairan, jika aku mendapatkan daripada semua
sebuah amal ibadah kalian itu baik, hamdalillah fi. Aku, katanya Nabi Muhammad, memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama wajadtu syarran. Kalau aku mendapatkan catatan daripada amal ibadah umatku itu buruk, yang diberikan malaikat kepadaku, ditunjukkan malaikat itu buruk, istaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat. Ya Rabb. Sa'ah. Mari kita merenung mengingat daripada hadis ini. Kita ingat baik-baik bagaimana perkataan hadis ini. Bahwa sesungguhnya seluruh apa yang kita buat, amal ibadah yang kita laksanakan, maksiat yang kita lalai telah lakukan, bawah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Fulan min ummatik ya Rasulullah melakukan ini ibadah. Rasulullah gembira. Ketika Nabi Muhammad disodorkan daripada catatan amal kita. Bulan ya Rasulullah daripada umat jam segini melakukan ini maksiat. Ya Rabb, bayangkan Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada kita. Yang sangat cinta kepada kita. Akan tetapi bayangkan bagaimana ketika catatan amal ibadah kita tersebut ditunjukkan kepada Rasulullah. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian catatan ibadah amal tersebut maksiat. Catatan amal tersebut bukan ibadah, malah sesuatu yang dapat menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana sulit, bagaimana susah, bagaimana sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia kita sakiti hati beliau karena perilaku maksiat kita yang lalai kepada Allah. Cuma karena hawa nafsu, cuma mengikuti keinginan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk maksiat kepada Allah. Kita rela menyakiti makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling baik, yang terbaik, yang bahkan Nabi Musa alaihissalam tamanna berharap ini menjadi umat Nabi Muhammad. Kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad malah rela melaksanakan maksiat. Rela kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Kita rela membuat kecewa Nabi Muhammad manakala amal kita diberikan, disodorkan kepada Rasulullah SAW. Kita lalai, kita lupa, kita tidak ingat kepada Nabi Muhammad. Kita tidak ingat kepada Rasulullah SAW. Betapa sedih Nabi Muhammad, khususnya pada malam-malam tahun baru ini. Betapa banyak daripada pemuda-mudi kita yang mana pada saat malam tahun baru mereka keluar keluyuran dengan tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu manakala anak kita, keluarga kita, atau terkadang mungkin yang lalai diri kita sendiri mendatangi, melakukan hal-hal yang kemudian keesokan harinya catatan amal ibadah tersebut diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Yang mana kita semua tahu nanti yaumul qiyamah tidak ada syafaat melainkan syafaat Nabi Muhammad. Lantas kita sebagai umatnya yang menjadi daripada umatnya yang tiap hari kadang selalu menyakitinya, masih rela, masih mampukah kita untuk mengatakan ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah berikan syafaat kepada aku, sedangkan kita selalu menyakiti hati Nabi Muhammad. Mampukah kita mengucapkan ya Rasulullah bebaskan aku daripada azab ini ya Rasulullah, daripada syafaat, daripada azab ini, bala ini ya Rasulullah ya Rasulullah. Sedangkan kita pada saat di dunia tidak pernah ikuti sunnahnya, tidak menjalankan daripada syariatnya, tidak mengikuti daripada petua-petuanya. Lantas kita justru lalai, tidak mengingat daripada lantas kita dan katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Kan tetapi manakala
kita lalai, kita lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, justru kita bisa menjadi lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada binatang yang tidak memiliki akal. Kita diciptakan akal, diciptakan hawa nafsu, dan dituntut bagaimana cara kita, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita agar kita bisa menguasai hawa nafsu sehingga kita seluruh waktu kita ibadah kepada Allah. Tidak ada satupun yang mencintai diri kita, melainkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana Allah mencintai diri kita, mencintai hamba-Nya. Di dalam riwayat menjelaskan, dalam kitab-kitab terdahulu menjelaskan, langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, ciptaan Allah, mendapati manusia yang mana mereka bermaksiat di muka bumi. Laut mengatakan, ya Allah, ya Allah, mereka telah bermaksiat di atasku, izinkan aku ya Allah, tenggelamkan mereka. Bumi juga mengatakan, ya Allah, mereka telah bermaksiat di atasku ya Allah, izinkan aku tenggelamkan mereka, membinasakan mereka. Kemudian apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada bumi dan langit? Allah mengatakan, ya Allah, wahai sama, wahai langit dan bumi, lau khalaqtum ma kuntum hadi. Kalaulah kalian yang menciptakan manusia, maka niscaya kalian tidak akan mengucapkan daripada ucapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, As-Sattar yang Maha daripada penutup aib-aib. Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana rahmat Allah. Kita manusia yang penuh dengan kesalahan, kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian akan perintah Allah. Kita selalu lalai untuk tetap banyak daripada kita melaksanakan daripada maksiat yang itu sudah dilarang oleh Allah. Kita melakukan daripada maksiat dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat. Akan tetapi daripada rahmat Allah, akan tetapi daripada kasih sayang Allah kepada Allah, kepada kita, kepada hamba-Nya, Allah tidak tampakkan daripada aib kita. Bayangkan jika aib kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita. Maka niscaya tidak ada satupun orang yang mau ngobrol dengan kita, dekat dengan kita, tidak akan ada. Mereka kita busuk di luar dan di dalam. Akan tetapi setelah Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun dan dosa. Allah itu menginginkan kita yang baik, yang terbaik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tutup. Jangan sampai dilihat orang lain. Maka ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di medan perang, selesai daripada medan perang Nabi Muhammad, sahabat mendapati ada seorang ibu yang anaknya berhari-hari tidak ketemu. Setelah beberapa hari dicari, akhir anak tersebut ketemu kembali dengan ibunya. Melihat kejadian begitu mengharukan tersebut, ibunya peluk anak menangis. Anak yang mencari ibunya juga meluk ibunya menangis. Sahabat yang melihatnya terharu, menangis. Sahabat yang melihat kejadian tersebut, tidak menangis. Orang insan pasti melihat hal tersebut pasti menangis, terharu daripada hal tersebut. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, Ara'aitum anna walulkiya billah, apakah saat ini kalian melihat daripada anak daripada ibu tersebut dilemparkan ke api? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Saat ini kami melihat karena kami terharu daripada kasih sayang ibunya tadi kepada anak tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah lebih menyayangi kalian. Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada
kasih sayang daripada seorang ibu kepada anak. Allah, lihat bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Lantas kita yang sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala masih sering lalai akan kewajiban yang Allah wajibkan. Masih terkadang kita suka lupa dengan perintah yang Allah wajibkan. Jika kita datang panggilan terasa kadang kita masih memilih daripada pekerjaan dunia daripada hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu telah datang panggilan azannya, telah datang daripada panggilan salatnya, tapi terkadang kita lalai daripada. Kita lebih memilih menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita hitung panggilan salat hanya beberapa menit akan kita lakukan. Akan tetapi kita lebih memilih dunia daripada hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua mengingat muhasabah. Kita lebih tahu bagaimana aib kita masing-masing. Kita semua lebih tahu bagaimana kekurangan diri kita masing-masing. Kan tetapi bagaimana cara kita menjadikan kemajuan ini ke depan jauh lebih baik daripada yang lalu. Cukup daripada dahulu kita lalai lupa kepada Allah. Tapi jangan sampai pada saat tahun yang berikutnya ini akan menjadikan kita hamba yang justru lebih lupa. Jangan sampai hal yang seperti itu. Akan tetapi manakala kita semua saat ini berharap meminta menadahkan tangan kita kepada Allah agar kita semua mendapatkan selalu senantiasa menjadi hamba yang selalu diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah ya ikhwani, wahai saudara, tangan ini kadang kita lalai. Terkadang tangan ini selalu melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Cukup sudah lisan ini, wahai ikhwani, wahai saudara, sering mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Terkadang kita masih selalu melaksanakan riba, dusta, dan melaksanakan namimah yang tidak diridhai oleh Allah. Maka cukup semua itu ya ikhwani, wahai saudara. Jadikan pada hari-hari kita, lisan kita yang saat ini ke depan, justru kita selalu senantiasa berpikir kepada Allah. Jadikan lisan kita selalu senantiasa membaca kalam Allah. Jadikan lisan kita selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu telinga kita selalu senantiasa mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, mendengarkan gosip, mendengarkan daripada ghibah, mendengarkan daripada dusta. Maka saat ini, dan kita tahu itu bagian daripada dusta. Maka saat ini ya Allah, mulai daripada tahun-tahun berikutnya, mari kita bersama perbaiki itu semua. Manakala ada orang menerima, ingatkan mereka. Manakala kita yang pergi menyingkirkan diri kita yang daripada majlis-majlis tersebut. Karena itu semua apa yang mereka bicarakan dapat menjadikan kita adalah tercatat sebagai masukan daripada manusia. Cukup daripada tahun-tahun yang lalu ya Allah. Daripada cukup tahun-tahun yang lalu langkah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Cukup daripada langkah kita langkahkan untuk tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka untuk tahun-tahun yang berikutnya kita jadikan setiap langkah yang kita langkahkan itu ke tempat yang diridhai oleh Allah, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis fikir, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan seluruh anggota tubuh kita itu selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, wahai saudara, daripada tahun-tahun yang lalu kita lalai kepada Allah, akan tetapi tahun yang berikutnya mari kita semua bersama perbaiki kita. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami. Saat ini kami adalah makhluk yang lemah, tidak ada daripada kekuatan kami melainkan kekuatan tersebut dari ya Allah. Tidak ada daripada kekuatan daripada kami ya Allah. Karena seluruh kekuatan yang Kau berikan kepada itu hanya dari Engkau ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu yang lemah. Kami ini adalah hamba-Mu yang tidak memiliki kekuatan ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu yang terlalu lemah sehingga hawa nafsu selalu kami ikuti. Maka jadikan ya Allah hawa nafsu itu di bawah kaki kami sehingga kami tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Karena setiap hawa nafsu ya Allah selalu mengajak kami untuk bermaksiat kepada ya Allah.
Engkau sangat mencintai, sangat menginginkan kami untuk selalu beribadah. Engkau sangat menginginkan kami untuk selalu beribadah kepadamu, maka jadikanlah kami, ya Allah. Gerakkan seluruh anggota tubuh kami, ya Allah, untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah. Kami hamba. Kami tidak memiliki kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Rahimul Masakin. Ya Allah, kami tahu daripada pendapat Nabi Muhammad bahwa setiap daripada amal yang kami lakukan, baik dan buruk, akan ditunjukkan kepada kekasihmu Muhammad, akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Maka jadikan, ya Allah, di tahun yang akan datang, setiap hari, setiap catatan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad adalah catatan kebaikan, dan tidak ada satupun yang tercatat di dalam catatan tersebut ada catatan amal buruk. Jangan, ya Allah. Kami tidak mau melukai kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak mau melukai kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak mau melukai kekasih kami, ya Allah, yang mencintai Nabi Muhammad. Kami mencintai beliau, ya Allah, lebih mencintai daripada kami. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada. Ya Allah, Engkau telah berjanji kepada kami, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan daripada doa-doa kalian. Maka saat ini kami, ya Allah, berharap meminta kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan syafaat kepada kami, ya Allah. Amin ya Rabbal. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.